Jumpa lagi di podcast ditemanin teman saya Opan karena Sidik sedang bekerja mencari uang rezeki in this economy. Jadi sama Opan hari ini. Dan kemarin kita ngomongin nama yang kita sebut-sebutin terus siapa nih? Iya. Namanya Mas Jasut. Siapa sih Mas? Misterinya akhirnya ditampakkan hari ini. Iya, jadi kita akan panggil hari ini Mas Jasut ini wong Jowo. Ya. Sekarang Wong Jogja. Wong Jogja, Wong Oh, Jogja. Spesifik Wong Jogja. Sanes Wong Jawa, Wong Jogja. Sekarang bekerja di Goto Financial ya, dan posisinya sebagai engineering manager. Kita mau banyak belajar dari sepuh ini beliau. Waduh. Gimana kabarnya Mas Jasut? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh sudah mau datang ke sini. Iya, ini saya kemarin diajakin sama Mas Opan sama Sidik memang. Daripada main sepeda terus kan Mas di sana Mas. Iya. Sekarang main sepeda sama main drone, Mas. Main drone iya. Ya, jadi ke sini Mas biar ngeliat ada keributan apa di sini kan. Tenang banget kayaknya di Jogja. Kalau sini kan lu nggak bisa ngecengin gua kan. Ayo dong main sepeda karena lu ngerasain macet di sini kan. Nggak bisa di sini. Kayaknya keserempet ya Pan di sini main sepeda. Iya, kalau saya lihat banyak yang main sepeda di Jakarta itu waduh pemberani memang. Pemberani. Biasa. Beda Mas levelnya Mas karena ya itulah bisa diserempet dan sesimpel kayak lewat HP-nya diambil orang. Ada temen gue banyak. Karena nyawa dan harta dia. Mas cerita dikit ya Mas ya. Mas Jasut ini berarti sekarang tinggal di Jogja Mas. Saya tinggal di Jogja, tapi sebenarnya base-nya Jakarta sih. Kantornya Jakarta. Berarti konsep WFH yang diceritain Imre kemarin memang beneran ya? Jadi, Iya. Jadi sebenarnya kan kalau kerjanya tetap di Jakarta, cuman mungkin saya punya beberapa waktu yang saya kerjanya bisa dari Jogja begitu. Oke. Karena balik lagi biasanya organisasi kan tergantung manajemennya ya, tergantung tim begitu. Ya simpelnya gini lah, kalau di perusahaan kan asalkan kerjanya beres itu sih. Iya. Tapi berarti berapa hari Mas ke Jogjanya? Bisa dibilang mungkin 50-50 ya, atau 50-50. mungkin lebih banyak di Jogja gitu. Tapi family di sana? Iya, family di sana. Di sini ngekos aja. Oh, ngekos di dekat kantor Gojek berarti. Iya, di dekat kantor Gojek. Udah berapa lama Mas Jasut? Saya tuh di kos yang sama itu sudah 7 tahun. Di GTF sendiri? Oh, kalau di GTF sendiri itu 8 tahun setengah sekarang. 8 Udah tahun. lama banget sih. Startnya dari posisi apa tuh Mas di GTF? Dulu tuh sebenarnya pertama masuk tuh saya lebih banyak di technical lead, tech lead sebenarnya. Nah, itu dulu bareng sama Imre itu sama-sama tech lead begitu. Nah, dengan manajer yang sama, satu manajer yang sama. Kemudian manajer itu Mas Iqbal kan kemudian pindah ke Belanda tuh. Posisi itu kosong. Kebetulan juga di saat yang sama sebenarnya kita harus menggabungkan dua tim nih. Timku original dengan kan perusahaan beli Mitrans waktu itu. Oh, merger mitra sih. Merger, jadi timnya juga di merge. Jadi kan harus ada yang di posisi itu. Imre nggak mau, biasa kan dia. Iya, Imre kan Nggak mau kalau urusan kayak ginian. Iya, Makanya ya udah deh, akhirnya saya yang mengisi posisi itu. Kalau Indra lebih nyaman berantem di Twitter ya. Iya, sekarang kayaknya udah enggak itu. Enggak, Santai udah gitu. santai ya. Udah santai dia. Jadi kalau sama Imre itu reporting lainnya sebenarnya kan dia reportnya ke saya, cuman kerjaan realnya itu tandem sih. Oh, kerjaan real tandem. Karena dulu awalnya berarti memang levelnya tech lead semua. Tele semua, Oh. tapi karena manajernya itu keluar negeri, resign, jadinya saya posisinya di atas, lebih di atas dibandingkan Imre. Tapi ya, mah sama aja. Maksudnya kan kenal sama Imre udah lama banget ya, jadinya kerja bareng gitu. Mostly sekarang kalau bisa dipikir tandem sama dia. Bedanya apa sih Mas dari tech lead ke engineering manager tuh kayak Tech lead ngurusin teknis, engineering manager ngurusin people? manusia. Itu susah mana Mas? Enak mana tuh? Kalau dia kan susahnya. Gue enak Seru mana? ini ya kalau buat aku, karena kan belum lama sebenarnya, baru 2 tahun. Ya dibandingkan dengan 8 tahun lebih aku di Goto, sebenarnya ini cukup baru lah buat aku. Cuman ngerasa ini suatu yang baru aja sih. Baru itu kan kalau aku memang suka belajar, jadinya ya seru aja jadinya. Kalau enak ya enak coding sih. Enak coding ya? pastinya. Nggak ada Enak drama. coding, nggak ada drama. Sekarang ngurusin drama. Waduh. Ada yang
sorry. Eh, sorry. kok tiba-tiba Lu ngerjain apa sebenarnya, lu engineer atau apa sih? Apa ketua SPP gitu? Enggak, bukan ini ya, maksudnya kan mungkin ada politik tertentu yang Oh, ngerti. yang sebenarnya kadang-kadang engineering manager itu punya kewajiban untuk nge-seal itu dari teman-teman gitu. Dalam arti yang politik kita aja yang handle lah gitu. Nanti teman-teman tetap ada kerjaan yang clear, targetnya segala macam. Jadi tetap mereka kerja seperti biasa, bisa deliver seperti biasa. Kira-kira seperti itu sih. Tapi keseharian lo Mas Jasut, sebenarnya namanya bukan Jasut, namanya itu Denny, ya Iya. kan, bener nggak? Iya. Gue manggil apa? Denny Jasut atau- aja deh. Jasut aja ya. Nah keseharian lo tuh sebenarnya kalau di kerjaan ini itu ngurusin apa aja tuh Mas? Nah, Jadi- mesti daily-nya, day by day-nya, atau misalkan awalnya ngerjain apa terus sekarang ngerjain apa tuh, boleh ceritain nggak? Boleh. Teman juga tahu kan. Bisa sih. Nah, sebenarnya kan kalau sebelumnya kan jadi technical lead ya, technical lead coding gitu. Pasti udah ada kerjaan nih, kita mau bikin apa yang ngerjain itulah. Nah, tapi sejak jadi manager ini jadi akan lebih banyak koordinasi sih gitu. Koordinasi apa? Kan saya itu kan timnya itu yang di lead aku sama Imre ini ngurusin database nih. Semua database-nya GoTo Financial. Jadi kalau pernah pakai Moka, GoPay, Mitrans, apalagi ya, banyak ya, GoPay Letter gitu, database-nya kita semua yang handle gitu. Nah, dari situ kan sebenarnya kalau ngurusin database itu kan stok apa namanya stakeholder ya, itu kan banyak nih. Nggak cuman masalah gimana caranya biar database ini tetap reliable, itu nggak cuman itu aja. Tapi secara compliance gimana nih? Kan kita financial company ya, jadi nanti harus ada laporan ke ke audit dari OJK, audit dari BI, mungkin dari instansi yang lain juga begitu. Termasuk yang paling harus sering banyak di-maintain itu kan kita pakai apa? Udah sesuai dengan ISO ya. Standar apa 27001 keamanan informasi. Nah itu. Jadi di situ. Jadi kan banyak, termasuk juga begini. Kalau terkait security itu kan sebenarnya ada tim sendiri yang handle. Ya. Nah, tim security itu mereka mungkin punya program, punya apa. Oh, kita harus hardening tertentu atau security tertentu. Yang itu terkait database, biasanya saya yang terima gitu. Oke. Jadi ada beda paling fundamental apa Mas daripada aplikasi biasa, atau kalau kita bilang database Gojek lainnya nggak relate sama financial tuh paling fundamental bedanya di mana? Bedanya itu sebenarnya kita harus memastikan datanya itu aman. Itu nomor satu. Oke. Karena apa? Karena kalau sampai ada breach, itu kan selain reputasi juga secara nanti kita bisa kehilangan license. Sedangkan GTF itu kan kita harus maintain beberapa license, mungkin license e-wallet, license yang lain begitu. Itu yang harus kita jaga dengan sangat baik begitu sih. Jadi nggak bisa ya Mas Jasut ngubah saldo Mitran saya gitu. Nggak bisa. Enak. Tiba-tiba. Nah, punya signature sering sendiri lah. tuh bisa Mas, bisa. Tapi staging ya. Oh, staging. Akunnya akun tes. Jadi flexing saldo Mitrans ya. Bisa, Wih. bisa. Staging.mitrans tapi. Iya. Nanti beli kalau handanya pakai itu beli GoFood yang datang kenangan doang Mas. Oh iya, GoFood-nya nggak datang. Drivernya. Bisa juga. Jadi misalkan ini paling sederhananya ya, kalau teman-teman yang junior mungkin ngerti. Jadi nggak ada orang misalkan di kantor itu, walaupun di kantor nggak bisa punya akses ke production langsung. Nggak bisa. Harus. Nggak bisa. Kan banyak terjadi tuh Mas, kirim push notif tuh. Ada push notif yang anak-anak magang kirim push notif itu kan. Production. Ya NP production. sebenarnya kan kalau kita kalau kita di infra yang sudah dalam arti cukup serius kan berarti ada environment terpisah gitu. Ada satu buat development, ada satu buat testing mungkin ya. Staging itu biasanya buat tes. Ada juga buat production. Nah, production ini kalau di financial ini keramat istilahnya seperti itu. Oke. Tidak cuman sedikit orang yang bisa ngakses, tapi kapan dia ngakses, siapa yang ngakses, dan dia ngapain aja itu harus ada recordingnya lah, harus ada catatannya gitu. Karena itu nanti juga akan ditanyain oleh auditor. oleh auditor ya. Nah, gue agak sedikit penasaran sih Mas. Jadi kan database ini kan menurut gue salah satu pain point ketika kita bikin app kan. Karena kita memang fokus ke codingan aja gitu loh. Udah nerapin banyak hal lah, mau pakai linter segala macam, SonarQube dan kawan-kawan. Cuman kadang-kadang di database-nya justru yang bikin performanya melambat. Nah, gimana lo tuh ngebaca itu sebenarnya sih? Karena kan kalau kita buka aplikasi GoPay kan cepet ya. Cet. Nah, mungkin dari sisi ya software engineer udah bagus, tapi kadang kan kita lupa nih di bagian database itu justru menurut gue hal yang paling krusial. Iya. That's why kenapa kadang-kadang kita mindahin ke
cloud platform yang udah ada RDS Iya, segala macam yang benar. ya udah masalah replikasi terus kemudian backup segala itu udah dihandle sama mereka semua kan. Tapi gimana nih yang hal-hal yang harus diperhatiin ketika kita mau bikin app di bagian database-nya. Nambahin sedikit, kata Mas Imre juga pakai VPS ya. Iya. GTF ini enggak Iya. manage database. Enggak kita FPP. Sebenarnya pertanyaan ini yang paling ahli jawab tuh Imre, tapi saya juga tahu, saya juga pernah masih ngerti teknis lah. Iya. Jadi sebenarnya kan best practice mungkin teman-teman juga bisa lihat di internet atau tanya aja di AI gitu, sebenarnya kan ada best practice-nya. Best practice mungkin kita perlu pakai index, query-nya harus di-optimize segala macam itu banyak. Tapi ujung-ujungnya juga kita perlu ngerti sebenarnya database itu bekerjanya bagaimana sih gitu. Kerjanya di operating system itu seperti apa, sebenarnya seperti itu. Sampai nanti di titik kita juga kalau seandainya kita udah jalan database, kita tuh sekarang ini kalau aku bilang kita harus ngerti database itu ngapain. Cara ngertinya gimana? Pakai monitoring. Oke. Observability. Mungkin kalau pernah tahu Grafana, New Relic. Prometheus atau New Relic kayak kalau duitnya sisa-sisa pakai New Relic ya. Nah, Tak terbatas. Dari situ kemudian kita bisa ngerti sebenarnya database ini nih lambatnya kenapa, kita cari tahu dulu gitu. Nah dari situ kemudian baru kita bisa cari solusinya. Select bintang mungkin ya. Nah select bintang itu kalau select bintang from tabel tertentu, datanya banyak, paling-paling down database. Select bintang nggak dikasih apa-apa lagi. Oke, Nah ini mungkin buat teman-teman yang junior ya, ngurusin database tuh penting banget. Gue inget banget Mas, dulu gue ujian SQL tuh nggak lulus. Kenapa? Emang paling susah. Iya. Nah Mas Jasud, apakah kita salah kalau kita pakai MySQL dalam segi enterprise ya? Iya. Kita nggak ngomongin, Kan kita nggak perdebatan ngomongin apa namanya, ini yang mana yang lebih bagus dan apa. Maksudnya dalam segi enterprise dan kebutuhan profesional tuh gimana sih sebenarnya? Ini cuma bercandaan ya sebenarnya. Iya. Ini kan tahun 2026. Iya. Kalau kalian nggak pakai PostgreSQL, opsinya cuma dua. Kalian bank duitnya banyak atau kalian salah. Gue setuju sih. Iya. Enggak, sebenarnya bercanda, itu bercanda. Sebenarnya begini, kita milih database apapun itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kan banyak pertimbangan ya. Satu, kalau kita pingin pakai database yang berbayar ya berarti kita harus punya duitnya. Mungkin bisnis kita memang kita nggak mau maintain, kita bayar aja. Iya. Mungkin pakai AWS Oracle. atau AliCloud atau Oracle atau apa. Yang kedua itu sebenarnya loadnya seberapa gitu. Loadnya seberapa, datanya kita sebanyak apa. Nah sekarang kita nggak usah ngomongin yang berbayar lah. Anggap aja kita kan kaum mending pakai open source gratis. Iya. Opsinya kan banyak ya. Salah satunya adalah mau SQL atau no SQL nih. Kita nggak usah ngomongin no SQL aja. Yang paling terkenal kan dua tuh, MySQL sama Postgre. Nah sekarang sayangnya kalau di project open source, project real open source itu sebenarnya yang saya tahu itu ada dua, Mas. Satu tuh Linux, yang kedua tuh Postgres. Dalam arti tidak ada perusahaan di belakangnya yang mengontrol. MySQL itu ada perusahaan belakangnya yang mengontrol. Yaitu Apa tuh? Oracle. Oh, Oracle. Ya kan dulu MySQL dibeli. Pokoknya akhirnya sekarang Oracle gitu ya. Nah, sedangkan PostgreSQL ini pure open source. Berarti yang mengembangkan adalah sekumpulan perusahaan. Iya. Nah, di sini ini perkembangannya Postgre ini sangat kencang sekali gitu. Sekarang itu versi 18. Iya. Masih banyak orang masih pakai versi 10. Dan works fine aja. Itu satu works fine dan fiturnya tuh banyak banget begitu. Iya. Jadi kalau seandainya kita mau ngomongin investasi ke depan, kita punya website, kita punya perusahaan, Postgres pilihan paling oke. Kenapa? Kalau MySQL nanti ada sih sebenarnya MariaDB ya. Iya. Cuman kalau nggak salah ada fitur-fitur tertentu kalau di MySQL atau MariaDB itu harus berbayar. Postgres itu completely semuanya free. Karena memang pure open source, sama seperti kernel Linux. Iya. Kan nggak ada yang ngontrol. Iya. Ya seperti itu. Yang ngontrol ada sih. Oke. Pak Linus itu ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kalian stop MySQL SMPP kalian sekarang. Kalian install Postgres. Tapi aku jujur ya, Mas Jasud ya, emang barrier entry-nya Postgres itu lebih tinggi kayaknya. Sebenarnya sekarang udah enggak. Menurut gue dari segi backup restore-nya pun agak advance sih. Oh kalau itu iya, Gak sesimpel kayak MySQL yang MySQL ya, dump gitu ya. Oh iya. Iya. Kalau saya lihat gini, kenapa MySQL itu sangat populer? Karena ada XAMPP, Iya. ada PHP WAR. MyAdmin. Nah,
Tapi itu fine kok. Bentuknya UI juga kan, Iya. gampang dipakai jadinya. Nah, makanya saya bilang tadi bercandaannya Postgre tadi itu sebenarnya kalau kita memang mau bikin yang serius. Oke. Tapi kalau memang mau buat belajar nih teman-teman mungkin beli laptop adanya Windows tuh. Iya. Kan paling gampang itu. Walaupun kalau orang IT sekarang kalau mau belajar kalau beli laptop Windows, install aja Linux lah. Kenapa sih? Iya benar. Iya. Ya, karena apa? Mungkin berapa persen? 90% mungkin ya saya nggak tahu persentasenya. Yang ada di luar sana itu servernya Linux semua. Makanya kalau ditanya cloud itu terbuat dari apa? Mostly Linux. Gila ya Linus Torvald ya. Hampir Tapi ada teman saya nih, Mas, nginstal Linux, Windowsnya hilang. kan gua Oh, si Sidik ya? Nah, teman saya Sidik tuh. Tapi kita kan sama-sama mungkin agak lama dulu. Kenapa Linux itu nggak terkenal itu di sini? Hanya Oh. kalangan tertentu ya? Ada yang punya insight nggak? Karena Linux itu kan memang dikembangkan bukan untuk sebenarnya ya, bukan untuk konsumer. Oke. Dan kalau konsumer beli laptop kan pasti harus ada operating sistemnya. Ya biasanya bawaannya Windows. Ya itu aja sih. Makanya sekarang yang rame kalau punya duit beli Mac, Mm-mm. kalau laptop biasa pakainya Windows. Ya sudah gitu. Kecuali memang pingin install sendiri gitu. Jadi Linux itu sendiri menurutku kalau memang teman-teman beli laptop bukan orang IT ya monggo aja pakai Windows, nggak usah pakai Linux, ngapain repot gitu ya. Iya. Mungkin lebih gampang. Tapi kalau untuk orang IT, programmer, pengen jadi programmer segala macam, bukan desainer ya, desainer mungkin lebih bagusnya Windows. Iya. Lebih mending Linux kenapa? Karena seenggaknya kalau udah terbiasa nanti kalau mau pindah mau deploy aplikasinya seperti itu udah nggak sulit sih. Nggak canggung ya? Iya. Nah Mas Jasud, gue pengen nanya nih, kan banyak orang bikin aplikasi kan skalanya mungkin masih 10.000, 5.000 akses ya, yang kecil-kecil lah, curut-curut kan, ataupun CRUD biasa. Nah lo kan ngalamin nih pertumbuhan si GTF dari yang mungkin usernya sedikit kan, sampai yang udah masif gede gitu kan. Nah bagaimana kita nyikapin di sisi database-nya? Iya betul. Apa lo nyimpen loggingnya, lo migrate, lo bikin cluster atau kayak gimana gitu? Karena kan pasti transaksinya makin banyak. Dan bagaimana lo bisa ngejaga supaya itu tetap reliable? Nah itu sebenarnya itu jadi tantangan utamanya sih, utamanya karena simpelnya begini, kalau GoPay itu boleh mati 6 jam, contoh ya kalau boleh mati 6 jam dengan sengaja, nanti dulu ya, itu kerjaanku sama kerjaan Imre itu akan jauh lebih mudah gitu. Ngerti. Oh ya udah kita mau berubah segala macam. Tantangannya adalah gimana caranya kita melakukan perubahan di database, tapi servisnya tetap jalan. Kenapa? Kalau GoPay mati 6 jam paling-paling dan sering gitu, paling-paling nanti lisensinya dicabut. Kita nggak boleh jualan lagi dong, nggak boleh ada GoPay lagi dong, nggak ada boleh wallet. Jadi tekniknya jadinya banyak gitu. Termasuk adalah satu, mungkin kita harus punya backupnya dulu. Dan kalau seandainya nanti kita pakai Postgre ya nggak cuma satu VM aja, mungkin ada primary, ada replika. Banyak sih tekniknya gitu. Makanya itu lagi ketika nanti kita beneran mau maintain aplikasi yang besar, database yang besar, kita tuh harus ngerti database itu behaviornya seperti apa. Caranya ngerti pakai observability begitu. Apa sih key parameter utama yang kita lihat di observability? Karena kan kalau kita setup observability kan bisa banyak, tapi kalau kita pakai Grafana kita customisasinya bisa banyak ya. Iya benar. Lo bisa set latensi, network, terus bisa performance, CPU dan kawan-kawan sampai ke error code integration kan. Kita ada beberapa juga di NBS tuh pakai untuk klien karena bisa ngukur kan performa. Nah, key parameter apa sih yang paling dilihat kalau misalkan kita mau bikin database tuh lebih bagus parameternya atau lebih bagus standar itu kayak gimana sih? Dengan transaksi yang mungkin ya GTF atau GoPay kan transaksinya pasti jutaan lah tiap hari ya, jutaan tiap hari ya. Kalau saya bisa mecah itu sebetulnya begini, kalau kita sebagai developer itu kita perlu tahu ada seenggaknya ini cuma saya aja ya, biasanya saya bedain dengan dua. Satu dari sisi logiknya, maksudnya gini. Jadi kita juga perlu ngerti nih sebenarnya database itu kerjanya gimana. Itu terkait dengan query. Jadi sebenarnya konsep kayak dulu kalau di sekolah ada normalisasi segala macam. Lulus lagi gue, ya. Oh, aku kan normalisasi yang dari table banyak, jadi kecil, banyak, ya, atau kan, gimana? Sekarang udah nggak ada denormalisasi sekarang. Malah di denom ya. Nah itu dari situ sebenarnya kita perlu tahu itu dulu konsepnya gimana. Oke, habis itu dari situ kita ngerti indeks kan. Nah konsep yang ada di atasnya database itu kita perlu ngerti. Kenapa? Tapi itu belum cukup gitu. Itu nanti ketemu dengan bagaimana cara kita coding query yang pas buat database.
Nah, sisi yang lain adalah sisi administrasinya si database ini sendiri. Nah, sebenarnya timku lebih banyak di bawah ini. Kalau untuk ngerti sebenarnya di yang administrasi seperti apa, kita harus ngerti dalemannya sebenarnya. Jadi kerjanya si Postgres itu gimana? Ketika nanti ada query masuk, mungkin dia ada query prosesornya, ada workernya di dalamnya, bagaimana cara dia nyimpen filenya segala macam. Nah, itu semua itu sebenarnya sudah ke-expose, bisa dilihat di monitoringnya tadi gitu. Jadi kalau ditanya spesifiknya apa, jadinya banyak banget. Tapi kalau seandainya teman-teman yang mau belajarlah sebenarnya internal PostgreSQL itu mau ngapain, dia ngapain. Gitu. Karena nanti itu nyambung tuh. Sekarang gini, PostgreSQL tuh nyimpen datanya itu ada di 2 tempat setidaknya ya. Satu mungkin kalau sebutannya, kalau datanya udah lama biasanya masukinnya ke base nih, database utamanya. Tapi nanti yang baru-baru namanya ada wall file gitu, write ahead log, dalam arti ada file sementara dulu gitu yang nanti dia sync sama memorinya. Nah, nanti ketika sudah waktu tertentu dia akan digabungkan ke sini. Nah, itu nanti kalau udah paham itu nyambung juga ke bikin backupnya gimana. Bisa nggak kita bikin backup kalau ternyata datanya hilang? Kita cuma bisa mundur 5 menit atau beberapa menit sebelum data itu hilang. Mungkin ada developer iseng query-nya teman nge-delete tabel production gitu. Kan gimana dong? Ke-delete. Ke-delete. Nah, ternyata kita ada backupnya terakhir tadi malam. Berarti kan ada data hilang. Ya, ada data yang missing tuh. Itu kocak tuh. Sorry untuk gue potong ya. Jadi ada DRC, orang bikin DRC tapi di VM yang sama. Nah, gini itu kocak sih. Itu kocak ya. Sama satu lagi, kalau itu DRC-nya, kalau DRC kan replikasi. Kalau ada yang salah delete tabel, ini hilang juga kan? Iya. Terus gimana caranya? Kocak emang. Nah, hal-hal kayak gitu akhirnya ketika kita tahu dalemannya, jadinya kita bisa ngerti nanti backupnya yang bagus seterusnya seperti apa. Gitu. Oke, mungkin teman-teman yang belum ngerti DRC, Data Replication Center ya. Data. Jadi di dalam database itu kita ngomongin basic dikit ya. Mungkin nanti ada yang ngomong ada master, ada slave. Jadi ngaturnya itu tadi ada yang di satu VPS yang sama. Kampus semua ya. Sama aja. Dan berarti dari GTF sendiri dari database bisa ngatur master slave, kalau ada satu kehapus nggak otomatis mengganti yang semuanya. Kita ada backupnya. Ada backupnya. Tapi kalau makanya itu sebenarnya kalau sampai ada tabel kehapus itu kebangetan sih. Gitu. Oh ya, berarti memang dari basicnya itu udah salah sih. Mungkin ya, tapi makanya itu tadi akses ke production itu dibatasi. Betul. Tapi kan bisa aja kan. Ya. Satu hal fundamental yang aku tanyain coba Mas Jasud, apakah mereka juga diperbolehin pakai ORM atau langsung manual query? Oh, kalau itu bebas sebenarnya. Bebas. Karena pada dasarnya ORM juga itu kan nanti akan ditranslate jadi query. Nah, kalau teman-teman ngerti nih pakai ORM, nanti query jadi seperti apa ya, kan nggak ada masalah. Soalnya banyak perdebatan di X gitu, kayaknya lu harus mulai belajar query manual gitu dan tinggalkan fuck ORM gitu kan, banyak yang ngomong kayak gitu. Kalau saya sendiri itu nggak peduli. Nggak peduli ya? Kenapa? Karena kan timku itu ngurusin di belakangnya gitu. Karena apa? Nanti kalau pakai ORM ternyata jeleknya kan begini ORM itu. Kalau orang langsung ORM dia nggak paham query. Ketika ORM ini ternyata bikin query yang nggak optimize, nggak ketahuan. Nah, untungnya kita bisa atur nih nanti di administrasinya Postgres ini. Kalau ada query lemot, kita tandain. Itu bisa. Emang lengkap emang Postgres. Saatnya gue beralih. Masih kan ada juga sih harusnya. Ada juga. Gitu. Sebenarnya kalau ada yang perdebatan antara ORM atau raw query itu mah menurut saya itu nggak masalah, asalkan dua-duanya paham. Iya, yang menjadi masalah kan ORM aja nggak paham apa-apa, narik data aja. Sama sebenarnya ORM atau enggak itu nggak penting kalau kamu tidak ngerti sebenarnya konsep database-nya seperti apa. Iya. Pernah ngerti ada tabel kolomnya 250 kolom ya, bukan row ya, kolom. Itu gimana dong berarti? Iya. Nah, berarti kan seperti itu. Kalau seperti itu ya susah juga. Tapi satu lagi, kalau ngomongin query, ini kan teman-teman mungkin pada banyak yang masih belajar ya. Dari query itu sebenarnya yang paling penting ngerti konsep namanya index. Iya. Nah, jadi kalau select ID, nama. Nah, jangan lupa kalau kita punya indeks itu ya, indeks itu kan jadi data yang banyak kayak dikasih indeks kan berarti nanti nyarinya lebih gampang kan. Nah, kalau kita indeksnya itu komposit itu berarti kita indeks dari 2 kolom nih. Iya. Kadang-kadang urutan tuh berpengaruh. Betul. Ya, soalnya pernah dulu itu
indeksnya name, ID contoh. Iya, name Ternyata dan ID. query-nya ID, name. Itu Iya. nggak kena. Nah, berarti harus bikin indeks berikutnya. Itu yang lebih penting sebenarnya. Tuh pelajaran basic tuh teman-teman. Basicnya Saya pernah ngalamin. Soalnya dulu pas kerja di Binus pakai Postgres sih. Jadi masih dikit-dikit ngerti itu indexing. Dan Mas Jasus, saya mau tanya antara normalisasi dan denormalisasi. Nah, kapan kita belajar basic ya? Normalisasi itu harus dipakai dan kapan denormalisasi itu harus dipakai sih dalam. Oke, gini. Normalisasi itu kan biasanya kita mengurangi data yang berulang. Ya, Tapi risikonya adalah akhirnya harus ada join. betul. Nah, Jadi panjang. pain ya. point. Jadi panjang. Nah, sedangkan join itu hati-hati. Kenapa? Kalau seandainya kita joinnya, apalagi pakai ORM, itu kan ada problem namanya N+1 problem ya. Ya. Berarti gimana? Ketika contoh ini ada tabel nih, tabel produk, tabel order sama tabel item nih. Ya, Jangan sampai nanti aplikasi kita itu ngambil satu tabel produk, query di sini. Iya. Kalau ordernya ada produk-produk ya, produknya ada 100, berarti 100 kali query. ya. Nah, itu sebenarnya balik lagi use case-nya seperti apa. Kalau memang datanya itu data yang tidak harus ada spesifik relasinya begitu, kita denormalisasi aja. Iya. Sama begini, denormalisasi itu bagusnya adalah ketika kita pakai tabel yang berbeda, itu ada foreign key-nya ya. Itu kan ada referential integrity itu. Jadi kita memastikan bahwa kalau ada item ya berarti harus ada ordernya, contoh seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan kalau yang denormalisasi mungkin kayak kasus-kasus yang lain gitu. Biasanya sih kalau data yang masih raw gitu, mungkin data transaksi, mendingan pakai denormalisasi karena datanya kan banyak, Mas. Iya, banyak. Nah, ketika banyak itu dan data yang lama pun akan kita hapus. Iya. Dan itu nanti biasanya data transaksi itu masih akan diproses baru nanti dimasukin ke reporting atau apa. Ini related ke beberapa e-commerce yang pernah kita bikin juga di NBS ya. Itu kita kan pasti mainnya data snapshot kan. Ya. Nah, snapshot ini kan pasti kita simpan di luar data transaksi dong. Ya, kayak misalnya kalau misalnya kita di Tokped, kita ngakses jam 19.30, terus 2 hari, tanggal 25, terus tanggal 28, itu kan kita akses sebenarnya ke snapshot data kan, bukan ke data raw aslinya kan, data si produk aslinya. Itu emang ngaruh banget sih, karena kalau nggak kayak gitu sih berantakan. Iya, emang ya. Itu tergantung case, gue setuju sih, tergantung case. Tergantung case-nya memang. Iya. Betul. Intinya memang basic database kita harus ngerti banget ya. Nah, itu yang ini loh Mas Jasut. Ini yang teman-teman nih agak susah, termasuk saya dulu loh. Saya belajar di jalan. Iya. Belajar database di jalan gue. Ada yang down lah, ini harus begini ya. Dulu harus ada indeksnya. Dulu juga awal kita nggak ngerti maintain connection kan. Connection muter terus tuh dia terus tutup. Apalagi PHP kan, ya. Terus max connection kan. Max connection, berapa iya. orang kok ngedown ya? Perasaan yang ngasih cuma gua. Ternyata banyak banget. Setiap query jadi buat connection baru kan. Iya. Nah itu belajar di jalan gitu. Apakah Mas Jasut juga dulu gitu atau memang belajarnya gimana sih Mas sampai bisa di titik kayak gini? Konsep kayak queuing buat query itu kan gak banyak orang paham ketika udah nyampe ke level tertentu kan. Ya kita query aja terus kok muter lama amat ya. Padahal kita kan nggak tahu tuh harus bikin antrian, diproses di belakang, dilempar ke ready segala macam. Itu kan hal yang mungkin belajar di jalan semuanya gue juga. Itu levelnya udah ngadepin masalah yang mungkin aksesnya udah agak gede atau banyak ya gitu. Iya, kalau dibilang sama sih gitu. Samanya tuh gini. Timku itu sebelumnya itu tuh bukan tim database. Kita tuh tim kayak tim DevOps lah yang kita bikin automation buat orang deploy segala macam. CI/CD gitu-gitu. Kan perusahaan main gede-gede. Nah, waktu itu belum ada tim spesifik ngurusin database. Tiba-tiba kita disuruh ngurusin database tuh. Oke. Imre itu setahu aku belum Imre itu dulu itu dia kayaknya data deh, tapi bukan database kayak kalau nggak salah dia Bukan sebelum. infra ya? Belum dia bukan infra, dia data engineering setahu saya itu data sebelumnya. engineering. Nah, ketika di tim juga dia tadinya itu bukan ngurusin data karena timnya bukan data. Kalau nggak salah dia ngurusin platform malahan sebelumnya. Ketika yang saya ceritain tadi, manajer saya itu keluar negeri, saya jadi manajer. Imre-nya gabung lagi ke tim. Nah, itu kita baru ngurusin data. Iya, karena Imre ngurusin God Particle kemarin. Jadi Pasti Swiss ya. Higgs boson ya. Aku jadi inget ya. Nah, dari situ juga sebenarnya teman-teman itu belajarnya bareng-bareng gitu. Wah. Karena sebelumnya itu tidak ada spesifik database tim yang di tempat saya itu. Dan kadang begini,
Oke, sekarang kan kita manage beberapa database yang dia itu dipakai Postgre, Kafka, Redis segala macam. Ya. Tapi ternyata nanti ada database baru nih yang dipakai oleh product dev nih. Kan kita bisanya. Jadi bisa dibilang kayak timku itu punya customer ada product dev alias programmernya Gope. Ternyata kemudian mereka pakai database yang kita nggak pernah pakai nih. Mungkin apa ya, ClickHouse atau apa. Ujung-ujungnya adalah kita harus belajar karena kita harus maintain itu juga gitu. Akhirnya apa ya, hampir semua belajarnya di jalan. Nah, sekarang ini mungkin kalau yang membedakan adalah biasanya kalau kita melajari sesuatu yang baru, kita itu nggak langsung praktek langsung iya. Tapi kita juga perlu belajar di fundamentalnya seperti apa. Makanya tadi yang saya bilangin, ketika kita pengen monitoringnya apa, kita harus tahu dulu dalamannya. Nah, untuk sekarang belajarnya itu gampang banget kan. Ada AI. Pakai apa? Ada AI. Ya, tinggal tanya ya. Nah, nggak cuma tinggal tanya. Jadi kalau saya lihat seperti ini, AI itu jadi kayak temen kan, teman ngobrol gitu. Jadi ketika kita mau belajar, ya kayak aja kita tanya aja ke temen gitu. Oke. Contoh saya mau belajar apa nih gitu. Kemarin saya sempat belajar apa ya? Pernah ini yang kayak apa namanya, digital signature tuh. Itu kan sebenarnya ada private key, public key gitu-gitulah gitu kan. Nah itu saya belajarnya pakai AI seperti itu. Jadi saya tanya sebenarnya public key ini konsepnya seperti apa sih? Nah, dia kan jangan ngasih tahu. Nah saya ada yang nggak paham. Tanya lagi, gitu terus sampai nanti di titik coba bikin library pakai Go gitu. Jadi akhirnya lihat aja di GitHub gitu. Ada keren. Berarti nggak gini ya. Jadi belajar dulu fundamentalnya Mas Yasud. Nggak asal langsung tanya ke buatin gua digital signature. Nah, itu. Orang-orang kan maunya langsung loncat ke situ. Nanti jadi aplikasi sembarangan. Kayak meme tangga itu ya. Langsung diloncatin. Masalahnya begini. AI itu sebenarnya kita kayak punya teman, tapi teman itu tidak punya tanggung jawab apapun. Dia kalau ngomongin salah ya gak bisa kita marahin segala macam kan, karena bukan manusia. Akhirnya apa? Kadang-kadang AI itu bohong juga gitu, apa yang bilang halusinasi. Nah sekarang tugasnya kita sebagai engineer atau sebagai sisi manusianya adalah memastikan bahwa ini benar yang dia omongin. Soalnya kadang-kadang gini, ada jawabannya, kok ini aneh. Saya googling lagi. Oh ternyata bener nih, ada hal yang baru gitu, kayak gitu. Pernah kalau nggak salah dulu begini, saya pernah tanya, di Kafka ini aku butuh melakukan seperti ini, ada config-nya nggak? Oh ada nih, config itu nggak ada ternyata. Buat config sendiri. Wah ngaco ini. Gitu. Dari situ akhirnya ngerasa bahwa anggap aja begini, AI sekarang itu teman kita yang dia bisa googling dengan cepat lah. Tadi yang kita googling sendiri ya, anggap aja seperti itu. Nah makanya kalau seandainya mau belajar pakai AI, jangan langsung bikin sesuatu. Iya. Step-step dulu. Contoh ngomong database ya. Konsep database itu apa sih? Cara kerjanya bagaimana? Query yang benar seperti apa? Kasih contohnya dong. Sampai nanti di titik aku mau bikin sesuatu lah, bantuin yuk bikin, di copy paste, coding gitu. Atau kalau memang pakai kayak yang agent kayak cloud code itu ya, itu kan dia sama dia bikinin. Bukan open cloud yang kayak kalau open cloud tuh yang jalan di sana. Cloud code-nya kan. Cloud code ya benar. Yang dari Anthropic kan ya. Nah, itu kan berarti dia akan bikinin file sendiri tuh. Ya. Nah, filenya jangan dibiarin, kita baca juga ini ngapain sih gitu. Oh, dibaca, Mas? Ya iyalah. Aduh, dibaca lu banyak lu. Ya, bentar. Dibaca dulu. Tapi kan kalau sudah mulai ngerti. Oh iya ngerti. Akhirnya kita nggak perlu banyak baca sih. Iya. Ini menarik nih karena Mas Yusuf udah jelasin technical kan, dan posisi lu sekarang kan ngurus orang nih Mas. Nah banyak organisasi tech sekarang tuh kan udah mulai misahin nih split karirnya baik TC ataupun IC ya. Nah kalau dari perjalanan lo kan cerita lo memang dari technical banget ya, dari technical sekarang mencoba lompat ke TC atau ngurusin manajemen. Nah untuk orang nih yang baru berkarir di bidang tech kan pasti belum paham nih bahwa endingnya akan punya dua jalur yang emang lebih kuat ya, atau masing-masing cari potensinya ada di mana. Betul. Nah apa menurut lo yang harus dilakukan sama banyak engineer di luar sana yang awal-awal untuk bisa memahami dirinya itu lebih cocok kemana, dan apa sih yang harus dimilikin mindsetnya ketika ada di IC ataupun di TC. IC itu individual contributor ya. Banyak mungkin lebih ke ya tech lead. Yang coding lah. Coding banget lah. OTC ya tim kontributor. Boleh jelasin nggak Mas? Nah, ya di tempatku sendiri itu sebenarnya sama sih. Jadi
path-nya memang beda gitu. Jadi bukan berarti kemudian kalau IC harus jadi manajer itu enggak. Jadi kayak Imre itu ya dia nggak jadi manajer sampai nanti itu ya akan tetap ada jenjang yang dia bisa kejar. Itu manajer juga seperti itu. Nah, kalau pengalamanku gini, tahun pertama jadi manajer itu buat aku tuh berat banget. Kenapa? Beratnya tuh begini. Kita itu kan biasa ada kerjaan kita kerjain. Terus sama satu lagi. Ini kerjaan nih, bikin coding atau apa. Berarti kan kerjaan kita pegang selesai nih sehari 2 hari. Backlog jelas ya. Backlog jelas. Iya, iya. Kalau manajer itu kita ngeplan sekarang, lihatnya 3 bulan lagi bener apa enggak? Bener kan? Nah itu. Makanya orang nggak bisa cepat berubah kan ya. Nah itu lagi, belum lagi apa ya? Simpelnya gini. Apalagi begini. Tadi yang saya ceritakan ketika saya jadi manajer itu ada 2 tim yang beda, yang 2 tim berbeda jadi satu. Culture-nya beda. Gimana caranya? Kan nggak mungkin kan. Contoh nih ada tim yang dia lebih banyak operation gitu, infra operation, satunya itu sebenarnya yang dari timku yang lama itu kan banyak kan software engineer. Nggak mungkin ini langsung disuruh ngerjain ini kan, nggak mungkin. Gimana cara balance-nya? Akhirnya apa? Satu, kalau mau jadi manajer menurutku yang pertama kita pengen harus ngerti kita harus tahu diri kita sendiri itu gimana sih. Kita itu emosinya gimana gitu. Jangan kemudian di manage baper, kalian ikut baper, waduh repot gitu ya kan. Terus habis itu komunikasinya harus bagus gitu, bagus. Bisa nggak? Karena manage manusia itu susah. Terus nanti bagaimana cara kita menjelaskan kan kalau kayak manajer kan ini kan middle manager ya, bukan executive manager ya. Berarti kan sudah ada strategi, kita tinggal eksekusi. Nah gitu, itu susahnya lah kegencet atas bawah biasanya. Yang atas minta seperti ini, ada project ini, bawah teriak bawah. Akhirnya gimana? Harus bisa ngoordinasikan seperti itu. Akhirnya kita harus bisa komunikasi. Teman-teman ya memang agak nggak enak nih, mungkin beberapa bulan ke depan karena kerjaan kita banyak. Yuk kita tingkatin. Tapi di atas juga kita ngasih tahu beberapa proyek ini kayaknya harus dimundurin nih. Kenapa? Bandwidth kita atau maksudnya kapasitas orang kita cuma sekian, seperti itu. Itu susahnya. Jadi memang harus punya skill untuk bisa memfilter kalimat yang di atas, pressure-nya. Ya, betul. Kita translasi ke bawah supaya bawah juga kondisinya lebih kondusif ya untuk menerima message atau pressure. Ya namanya kerjaan kan pasti naik turun wajar lah ya. Itu bagi early manager itu penting ya, Mas. Itu penting, dan salah satu tugasnya manajer juga kan untuk nge-growth ya. Jadi kalau seandainya yang di manage itu ya kita perlu memperhatikan sebenarnya mereka itu kalau mau growth bagaimana begitu. Jadi contohnya yang saya bilang tadi ya, ketika ada 2 tim merger kan nggak bisa. Kadang-kadang kan harus ada yang harus berubah nih gitu. Karena mungkin dulu cara kerjanya di perusahaan lama seperti ini, ketika merger udah beda nih. Yang akan dipakai yang mana? Ya pasti yang dalam tanda kutip yang mengakuisisi kan seperti itu. Nah itu ya berarti kita harus bisa komunikasikan dengan bagus. Kita bisa kasih challenge, kita kemudian kita juga harus identifikasi gitu bahwa kayaknya ini nih dia lebih cocoknya di sini nih. Nah coba diarahin ke situ gitu. Mas Jasud ini tipe manajer yang kayak gimana Mas? Ada yang hustle banget atau memang lebih ke teman-teman harus punya work life balance yang bagus atau cari equilibrium di tengahnya atau gimana? Kalau 995 kayak Cina. Pokoknya kerja sampai mati. 999. Kalau aku tuh nggak tahu. Karena aku sendiri itu sebenarnya aku kan juga nggak selalu di Jakarta ya. Maksudnya kan Imre juga bilang aku mungkin akan banyak waktunya di Jogja. Bedahan. Agak jarang sekarang, agak susah waktunya. Nah dari situ tuh sebenarnya begini. Kalau aku bilang manajer apa, aku nggak ngerti juga kategori manajer apa aja. Tapi yang jelas sebenarnya kita itu kan kerja. Kita tuh kerja. Kerja buat apa sih? Ya akhirnya kita nanti dapat penghasilan kemudian buat keluarga lah, kita punya kehidupan. Jadi ada kerjaan, ada work sama life lah gitu ya. Walaupun emang work nggak life, ya work juga life juga. Berarti apa? Kita juga harus bisa enjoy di kerjaan. Gitu. Di kerjaan juga harus enjoy. Akhirnya apa? Kita nggak harus work life balance. Kenapa? Semua itu life. Kerjaan tuh hanya part of our life, tapi itu bukan satu-satunya gitu. Kan ada juga yang hidupnya cuma kerja. Ya, kalau saya malah membedakan seperti ini.
ada sisi profesional, ada sisi personal. Saya nggak bilang work life balance. Nah, sisi profesional dan personal ini itu yang harus kita balance. Kalau menurut saya ya. Di dalam tim yang Mas Dalam kita sebagai manajer dan sebagai tim gitu. Jadi gini, contoh ada teman suka mancing. Ya. Ya, mosok kita kalau dia izin, aku mau mancing ya hari Jumat. Terus dikatain mancing mulu lu gitu kan. Itu opsi, itu kan personalnya dia nggak apa-apa. Iya. Tapi secara personal udah selesai belum kerjaannya, tugasnya. Udah ya sudah kalau sudah gitu. And how you define deadline gitu Mas Yusud, kayak apakah mereka sendiri yang menentukan deadline-nya berdasarkan nyamannya atau memang ada dari Mas Yusud masalah deadline dan kerjaan? Kalau deadline dan kerjaan kan nggak bisa kan, kalau bisa dibilang senyamannya. Ya kadang-kadang tuh nggak nyaman deadline. Kan bagaimanapun dari atas atau atas. Ya tetap harus dari atas ya. Harus ada gitu. Tapi kita nggak terus kemudian yang dari atas itu jadi sesuatu yang harus dijalankan gitu, nggak juga. Jadi tetap harus cari balance sih menurutku. Oke. Gitu. And then apakah Mas Yusud ini micromanage atau memang benar-benar banyak delegasi ke teman-teman dan mereka yang penting on the job aja, sense of ownership aja? Kalau aku tuh termasuk, aku selalu bilang aku tuh nggak bisa micromanage. Nggak bisa ya? Karena gimana ya, nggak tahu apakah ini karena aku orang Jawa atau gimana. Itu kan sama kayak ngelangkain. Contoh kan aku tuh kan manajer, di bawahku tuh ada 2 manajer yang lain gitu. Aku nggak mau micromanage. Kenapa? Karena kan udah ada manajernya. Aku tidak respect sama dia dong. I see. Memang seperti itu. Dan di atasku juga nggak micromanage gitu. Bahkan bisa dibilang database urusanmu lah, yang penting ini gitu. Sesimpel kayak ini kita ada problem reliability, ya udah kerjain gimana caranya gitu. Nah nanti aku sama Imre ngobrol, gimana selesainya. Habis itu kalau plannya sudah ada ya dikasih ke manajernya. Dari manajernya itu nanti dia akan ngasih ke teman-teman yang di bawahnya lagi. Nah tugas berikutnya adalah verifikasi. Jadi kita bisa dibilang trust and verify gitu loh. Percaya sama manajer di bawahnya, tapi kita verifikasi. Verifikasi itu bukan berarti dia yakin, tapi ada yang bisa diimprove nggak, ada yang bisa diobrolin nggak, ada yang bisa seperti ini itu. Menarik seperti itu. Seru. Ini menarik nih karena gini, gue pengen nanya, ada nggak ciri-ciri ataupun tanda utama yang bisa kita lihat atau orang nyebut sekarang red flag ya, bagi para software engineer ataupun developer yang nggak akan bisa grow ketika lo pimpin atau pernah lo pimpin? Apa tuh red flag-nya developer? Wah ini udah susah nih. Lo kan manage orang nih. Berarti ada strength-nya, ada segala macam. Tapi ada nggak sih lo red flag yang benar-benar nggak boleh dimilikin sama engineer ketika lo mau grow di satu organisasi gitu? Wah ini pertanyaan bagus dan lumayan berat juga ya. Karena gini Mas, kita ada kondisi di mana mencari kerja memang susah, to be honest ya. Iya. Tapi dapat yang bagus juga susah. Dalam artian skill itu one thing, tapi yang nyebelin adalah attitude-nya lucu-lucu. Iya. Sepengalaman gue dulu ya bangun startup juga, dan sekarang menurut gue tuh ada 2 Mas. Menurut gue ya, bisa salah bisa enggak. Ada yang kayak babi hutan, jago, kencang kuat, terus semua ditabrak. Ada yang kayak kelinci, ya mungkin gak jago-jago banget atau apa, tapi nurut Mas, disuruh nyemplung sumur juga nyemplung sumur gitu. Nah gimana nih kalau dari segi kan di GTF kan lebih maksudnya gede dan jadi acuan banyak teknologi company gitu. Ya, teman-teman juga punya tahu bahwa sikap itu nggak boleh dimiliki. Iya. Kalau bisa jadi red flag tuh sebenarnya gini, red flag atau enggak itu kalau menurut saya, menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya, biar gak kena masalah. Itu tuh balik lagi tergantung culture-nya perusahaan. Oke, sekarang begini. Ada perusahaan yang dia lebih memilih untuk nyari kelinci. Bisa aja Mas, nyari kelinci yang banyak, tapi kemudian dikasih manajer yang banyak juga. Apakah itu salah? Enggak. Tapi kemudian apakah kita kemudian berharap kelinci-kelinci itu bisa growth sekencang itu? Mungkin juga enggak bisa juga. Kenapa? Karena memang nature-nya seperti itu. Apakah kita salahin? Enggak juga. Karena itu orang kan pilihan orang masing-masing. Nah, terus sama satu lagi, mungkin ada yang kita lebih suka yang dia kenceng dalam kerjaannya, dia jago, dia belajarnya cepat, tapi suka nabrak. Kalau memang culture-nya mendukung buat itu, ya nggak apa-apa juga. Tapi mungkin kan manajernya akhirnya bisa ngatur, kamu ditempatin di sini nih. Kamu kerjaan yang kamu kalau mau nabrak pun yang lainnya nggak sakit hati, sebenarnya seperti itu kan. Berarti apa? Mungkin riset lah atau apa. Nah bisa juga kan. Akhirnya red flag itu tergantung culture-nya.
Contoh kalau di tempatku itu kita selalu bukan minta ya, kita selalu berharap bahwa developer itu bisa growth. Berarti apa? Learning ability apa istilahnya? Aduh. Maksudnya kemampuan dia belajar itu jadi yang penting. Ketika dia dikasih sesuatu yang baru nggak bisa belajar, itu red flag tempatku. Oh. Tempat lain belum tentu enggak. Tempat lain belum tentu. Belum ya. tentu Ya, gitu. ya. Memang bukan job desk dia aja. gitu. Bukan job desk dia. Ya, ya, Nah, di tempatku seperti itu. Atau kalau seandainya di tempatku yang nurut-nurut banget, ya boleh aja. Cuman kita nyarinya adalah kamu harus bisa, contoh dituntut kamu harus bisa punya kreativitas. Harus Iya. bisa nyari. Jadi kalau hanya ada kerjaan tuh bukan cuman kerjanya selesai, tapi ngerti juga bisa diimprove nggak kerjaannya. Nah, kalau seperti itu balik kita nyari yang sesuai itu. Yang kira-kira nurut-nurut aja harus disuapin. Red flag nggak? Di tempatku mungkin iya. Di tempat lain belum tentu kayak gitu. Iya. Nah, makanya yang aku selalu bilang adalah aku selalu respect sisi profesional dan sisi personal dari siapapun gitu. Contoh nih, ternyata personalnya belangsakan gitu, nggak tahu apa. Oh suka ya terserah apa, atau mau balap liar nggak apa-apa gitu. Balap motor. Iya, Mas, saya Jumat nggak berangkat ya, mau balap liar. Nah itu nggak apa-apa asalkan sisi profesionalnya sudah tercukupi gitu. Karena kan kita ada ekspektasi dari perusahaan kira-kira kayak gitu. Jadi red flag tergantung culture-nya. Tergantung culture. Tapi kalau toxic beda ya. Oke. Toxic beda. Toxic menyebar ya. Nah, kalau toxic itu beda. Toxic itu biasanya dia itu biasanya itu masalah personal yang kebawa ke profesional. Nah, itu yang nggak bisa. Itu kalau toxic itu kayaknya red flag nih. Karena apa? Nanti ketika dia datang, urusan personalnya dia kebawa ke profesional, yang profesionalnya keganggu. Nah, itu yang nggak boleh. Menurutku. Jadi harus memang dipisah ya. Mau Iya. kamu di luar nonton konser, mosingnya mau nonton apa-apa, metal ya, apa. apa-apa. Kalau di kantor profesional ya it's okay. Nggak ada masalah kalau Iya, seperti iya, itu. iya. Joki balap liar juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya asal nggak meninggoy kan, besoknya nggak bisa berangkat kantor. Ngeri juga itu. Nice nih diskusi. Iya. Banyak. Nah, Mas Jasut ini awal karir di mana sih Mas, dan kuliah di mana sih, penasaran? Kalau aku kuliahnya Kuliah awal dulu deh, ha. di Jogja. Saya tuh kuliah di Jogja di kampus biasa sih. Makanya mungkin beda kayak Imre yang kampusnya agak mentereng ya. Saya tuh di UGM, S1 UGM, S2 UGM. Kayaknya Tapi UGM tuh bukan kampus biasa deh, Mas. oh enggak Mas. Tapi yang S1-nya tuh UGM-nya adalah Universitas Gambar Matahari, Mas. Apa? Muhammadiyah. Oh. Tapi bukan WMI yang satunya, ada Ahmad Dahlan itu. Oh, Ahmad Dahlan ya. Baru S2-nya saya sempat lanjut di UGM sih. Gitu. Itu IT semua, Teknik informatika dan ilmu komputer. ilmu komputer. Nah, habis itu saya dulu sempat banyak kan freelance, sempat kerja juga, terus habis selesai S2, terus saya join Gojek. Langsung. Kalau nggak salah itu kalau nggak salah saya sudah keterima, pulang terus saya wisuda. Kenapa seperti itu? Karena saya S2-nya 7 tahun, Mas. Kayaknya Nongkrong di warnet lah ya. lulusnya karena tuntutan Karena ini tuntutan, kerjaan ya. atau apa. Saya juga S2 gara-gara Covid sih lulusnya. Saya tinggal dulu sama startup. Iya, hampir. Saya hampir udah dapat SP3, Udah SP3. tapi udah tinggal ujian waktu itu. Oke. Mungkin ini dilema ya. Jujur Mas Jasut, teman-teman saya bahkan S1-nya banyak yang 8-9 tahun. Kalau di luar Jakarta ya. Gue gak ngejudge ya. Aku gak ngejudge teman-teman. Tapi pas gue ke Jakarta, anak-anak S1-nya 3,5 tahun udah pada lulus. Udah pada langsung kerja. Ini yang menarik nih. Ngomongin lulus lama ya. Sebenarnya saya masih ingat sampai sekarang. Orangnya masih ada. Itu waktu itu saya sama beliau ini kuliah bareng-bareng di UGM. Sekarang yang ngajar di Amikom, Akakom Jogja itu sekarang jadi ini UTDI kalau nggak salah, Pak Kosmas namanya. Saya masih ingat banget sama beliau. Udah lama banget nggak ketemu. Dia cuma bilang gini, waktu itu, loh kamu nggak lulus kenapa? Yo nggak apa-apa kan udah kerja gitu. Dia cuma bilang, iya tapi kamu yang hilang dari yang kamu rugi adalah opportunity cost. Iya. Kenapa? Kalau kamu kelamaan kuliah, harusnya kamu udah bisa punya opportunity yang lain, akhirnya tertunda karena itu. Dan ternyata iya. Jadi ketika saya kuliahnya itu selesai, habis itu kan saya tidak punya tanggungan untuk tetap di Jogja kan. Waktu itu ada lowongan di Jakarta, di Gojek. Akhirnya saya kesini gitu. Iya.
sampai sekarang di situ. Tuh teman-teman yang nunda-nunda lulus kuliah, luluslah. Karena saya S1 dan S2 tuh langit dan bumi. S1-nya? Mas, S1 di UNS Solo, santai. Berapa tahun Mas? Saya 5 tahun. Saya 4,5 masih mending kan? 5 santai. SPP-nya 1,6 juta, Mas. Sama Mas. Waduh, nggak lulus 10 tahun juga nggak masalah kan? Gue di UIN Santai. 2,1. Orang ya pokoknya dunia masih berjalan lapan, kita nggak lulus Iyalah, gampang. nggak apa-apa. Ketika S2 di BINUS, SPP-nya kan 40 juta ya. Waduh. Wah, kalau lulus gue miskin kayaknya. Terus anak-anak S1-nya aku lihat, ini bukan berarti ada kampus yang bagus dan jelek ya. Enggak. Kayaknya culture-nya ini anak-anak 3,5 tahun udah pada lulus. Gua cek dong SPP-nya. Iya, SPP-nya 20 juta. Iya, Gue iya. 1,6 bro. Bukan berarti SPP murah ini ya. Cuma kayaknya ya opportunity cost itu bener Iya. sih. Makanya akhirnya ya teman-teman yang di kota yang berkembang Ya, gitu. Mas, mungkin balik ke technical nih. Kan sekarang tuh kan udah banyak mulai ngobrolin spesialis ya. Ya. Jadi spesialis T-shape lah ya. Jadi konsepnya kan dia makin dalam nih. Tapi dalam kita jadi profesi software engineer di awal-awal kan banyak banget yang dipelajari nih. Lu belajar jadi codingan, terus ada database, sekarang ada lagi DevSecOps ya kan. Lu belajar lagi ya, hal-hal sekarang. yang nggak pernah lo tahu kan. From engineer belum ada. Apa vibe code fixing Oh, ya. Nah itu kan udah mulai tuh ada konsep-konsep seperti shift left engineering kan, segala macam coding harus rapi, lo harus mikirin security, lo udah mulai bicara CI/CD segala pipeline. Yeah. Nah, sebenarnya kapan si engineer ini udah mulai tahu strength-nya di mana dan dia harus dalemin apa, atau memang dia harus nguasain semuanya untuk jadi IC ataupun TC seperti lo nih? Kalau menurutku T-shape itu kan ada yang bilang sekarang kita harus bisa semua karena dibantu sama AI lah gitu. Kalau menurut saya itu T-shape itu tetap masih penting. Jadi begini, kalau saya ngelihatnya, mungkin ini pengalaman saya aja ya. Kalau pengalaman saya itu sebenarnya begini, saya itu paling banyak itu tuh back end sampai ke belakang. Ke belakang tuh back end, infra, security, sampai compliance, audit segala macam. Saya ke situ. Kalau di front end memang kurang Android segala macam. Nah, dari dulu memang seperti itu Mas. Saya nyoba belajarnya adalah belajar sesuatu yang nggak bisa belajar semua, spesifik gitu. Jadi yang urusin backend sama infra aja deh gitu. Tapi saya nyoba untuk cukup deep. Nah sekarang AI adalah ketika saya punya ini cukup deep, makanya kan saya bisa bantuin NBS contoh seperti itu, atau bantuin teman yang lain mungkin cuman diajakin ngobrol, diskusi konsulting terkait apa begitu. Itu kan karena saya punya yang deep. Nah nanti ketika saya ada kerjaan-kerjaan yang mungkin nggak terlalu butuh yang ini untuk UI kan sekarang saya bisa dibantu gitu. Makanya menurut saya teman-teman nanti kalau mau belajar apalagi yang baru, cari aja yang disenengin apa. Oke. Itu aja didipin. Walaupun memang sekarang ada AI, mungkin wah ini ngapain mikirin kan udah ada AI. Karena begini, kok saya percayanya AI itu tidak akan bisa menggantikan manusia. Saya nggak yakin akan ada AGI. Ya mungkin 100 tahun lagi mungkin nggak tahu ya. Udah nggak ada pasti kan. Atau akhirnya AI nanti itu hanya sama seperti internet. Iya. Perubahan besar tapi itu enhance manusia. Ya. Zaman dulu orang pengen tahu harus ke perpustakaan, habis itu ada internet. Iya. Sama juga sekarang tadinya kita ada internet, kita harus googling, sekarang ada AI. Tapi value kita sebagai manusia, sebagai programmer itu yang lebih penting. Itu yang meningkat ya standarnya ya. Malah sekarang, makanya saya mikir seperti ini. Apa AI bisa menggantikan manusia? Enggak. Kenapa? Nanti pada titik-titik tertentu AI itu tetap nggak bisa menyelesaikan semua masalah. Kenapa? Karena masalah itu spesifik manusia. Yang bisa ngerti biasanya manusia juga. Sesimpel kayak kita ngembangin sistem informasi untuk rumah sakit contoh. Emang rumah sakit satu sama yang lain beda? Beda prosesnya. Beda. Emang AI bisa langsung tahu? Nggak bisa. Ya. Oh ada dokumentasinya mana? Dokumentasinya di kepala-kepala manusia yang kerja di rumah sakit itu. Jadinya akhirnya kita sebagai programmer ketemu di sana, ngobrol sama dokter, ngobrol sama perawat, ngobrol sama petugasnya. Yang akhirnya kita dapat solusi yang kita ngembangkan software yang pas buat mereka. Dibantu AI. Dibantu sama AI. Nah ini satu lagi. Kemarin kan AI sudah juga dipakai sama di timku. Timku itu kan sebenarnya bisa dibilang dipecah di dua nih. Satu ngurusin platform, kita bikin platform ya. Jadi developer bisa tinggal klik bikin database kayak di cloud gitulah. Satunya operation. Nah platform ini kan sama aja dia kayak bikin fitur kan. Ada satu fitur aku tanyain ke salah satu engineerku. Namanya Juju, jago dia. Tanyain, Ju, kamu
ngerjain ini berapa lama? Seminggu mas. Oh ya lumayan juga ya. Kalau codingnya berapa lama? 3 jam. Seminggu nyari apa? Seminggu itu nggak bisa digantikan sama AI. Kenapa? Ngobrol sama tim lain. Ngetes pastiin bener apa enggak. Human intelligence. Security-nya aman atau enggak. Iya. Mungkin ini risetnya bisa dibantu, tapi untuk kemudian implementasinya itu dibantu sama AI. Makanya begini, Mas Opan mesti lebih ngerti lah ya. Software engineering itu bukan coding sebenarnya. Coding bukan yang utama. Yang utama adalah kita mencari solusi kan. Solusinya berbentuk dengan AI. Nah, kemampuan programmer yang dihargai adalah mencari solusinya itu yang kemudian solusinya dibungkus jadi sebuah program. Ininya nggak bisa diganti sama AI. Betul. Ininya bisa dibantu. Memahami manusia. Jadi mindset sebagai builder itu yang memang kayaknya miss ya, Mas Jojo. Jadi sebenarnya software engineering itu ya di building something-nya. Ini kan cuma implementasinya ya. Kadang orang tuh software engineering jago coding gitu. Padahal ini proses ininya tuh yang penting juga. Iya. Dulu namanya bukan software house apa ya, Van harusnya? Apa? Lu nggak mau disebut software house, Software engineering. software engineering company ya. Iya kan? Iya. Bukan software Iya. house kan harusnya kan. Nah itu teman-teman yang harus ngerti tuh. Jadi manusia ada partnya tuh yang lu harus Nggak koordinasi, bisa, yang nggak harus bisa kemana-mana. diganti. Itu nggak bisa Dan diganti. semakin kompleks company-nya, semakin gede apalagi kayak GoTo Financial itu udah nggak mungkin. Oh, mungkin sih. Lu tanya orang nggak bisa transfer GoPay. Ya karena mungkin ininya ya Mas ya. Yang dipertaruhkan stake-nya gede banget. Jadi Iya betul. nggak bisa sembarangan kayak kita minta bantuan terus. Iya karena bagaimanapun apa ya, kalau kita ngomongin yang lebih luas lagi, kalau kita ngomongin ekonomi dunia itu apa sih? Kan sebenarnya yang berharga itu adalah waktunya manusia tuh. Iya. Gitu. Kita beli, ada yang bikin mobil, bikin apa? Ini kan partnya banyak, tapi kan cost utamanya apa sih? Kan manusia. Iya. Contoh kita mau bikin mobil, contoh mobil ada apa? Ada besinya nambang. Nambang cost-nya siapa? Cost-nya manusia kan? Oke, kalaupun nambang nanti 100% robot, yang maintain robot siapa? Manusia juga. Ujung-ujungnya kan ekonomi itu kan apa ya istilahnya? Bagaimana caranya ngumpulin semua resource manusianya ini sedemikian rupa akhirnya bisa seperti yang kita hadapin sekarang. Nah, berarti kuncinya adalah apa? Manusia. Oke. Nah, begitu juga software engineering. Makanya ada AI. AI itu nggak bisa menggantikan manusia. Kenapa? Karena manusia itu harus berurusan dengan manusia yang lain. Iya. Benar. Kecuali nanti ada sebuah sistem yang isinya AI semua ya kita nggak tahu ya. Konsensus. Nah, itu kita nggak tahu. Kayaknya kita udah nggak ada kayak di dunia ini. Mungkin ya gitu. Semua jadi AI gitu. Iya. Atau kita konsesinya dimasukin ke itu iya. nanti kayak di film-film itu. Iya. Masih jauh kayak. Kita malah ngomongin science fiction nanti ya. Nah, iya, Mendingan makanya. kita ngomongin Postgres yang nyata. Dan jadi kesibukan Mas Jaco tuh sehari-hari selain kerja nih Mas, dari sisi personal tuh banyak hobi juga berarti. Saya sebenarnya tidak punya banyak hobi dan kalau mau nambah hobi pun biasanya mikirnya panjang gitu. Kalau saya sebelumnya itu hobinya nge-game. Wah. Setelah pandemi itu saya sepedaan. Ya sekarang sih udah berkurang ya karena dulu kan waktu pandemi full WFH tuh. Dan jalannya juga lagi Jogja tuh sepi banget, enak banget buat sepedaan waktu pandemi, luar biasa. Sekarang ngelihat foto lu tuh di bukit-bukit. iya itu, wah itu sekarang sih, jadi sekarang kadang-kadang, tapi masalahnya gini, sepedaan tuh butuh waktu lebih lama. Nah kemarin saya pengen nyoba lari, tapi kaki kanan pernah cedera, jadi belum bisa lah, harus dilatih lagi. Nah habis itu sekarang nambah hobi Drone. Itu pun lebih ke ini yang saya pinginin bukan drone untuk sinematik. Kalau sinematik itu biasanya buat video, saya kurang suka. Saya biasanya suka ngambil video nggak mau ngedit Mas. Ada editor kok. Nah jadinya akhirnya pakai yang Google itu loh, yang FPV. Karena kalau pakai drone itu enaknya kayak kita terbang kan. Iya. Kita bisa lihat kita lagi duduk di situ tuh, tapi kita kemana-mana. Experience itu aja sih kalau hobi. Dan kan tadinya saya hobinya nge-game. Habis coding di layar, masa ke layar lagi gitu. Jadinya pengen yang di outdoor lah gitu. Mas. Perlu itu. Gue masih suka. Mancing. Wah tapi belum sih nanti. Coba deh kapan-kapan mancing. Gue gak berani, gue kalau hobi lu ekstrim banget. Enak Pak. Mending gue naik mobil lah. Enggak enak beneran. Ya mungkin sama aja kan. Wah, serem dia Mas di tengah laut Mas. Iya. Bener-bener itu kan. Seru tapi kayaknya. Tapi seru sih emang. Ntar lah kita. Gede gak ikan lu? Gede-gede kemarin.
Jadi teman-teman yang belum tahu nih hobinya Opan dan Sidik tuh mancing mania. Kalau David mancing keributan, kalau Iya. ini mancing permasalahan. Tapi Mas, Jogja itu sebenarnya kenangan sih bagi gue. Emang. Gue pernah putus sama yang sekarang istri gue gara-gara gue ke Jogja ketemu mantan gue. Ketahuan. Tapi balik lagi. Baik lagi kan cuman ketemu doang kan. Iya. Tapi Jogja itu emang emang sih. Lu kalau ke Jogja sih emang nggak mau balik sih. Kayak Iya. tau lah ya Mas ya kayak santai banget Pan. Ya kalau Jamnya lambat Iya. ya. Nah, tapi ada jeleknya nih ngomongin balik lagi ke engineering. Kenapa tuh? Jujur aja biasanya kalau di Jogja itu kalau tidak menyadari bahwa tadi kalau di Jogja itu personalnya lebih banyak dibanding Iya. profesional. Nah, kalau seandainya kita tadi dulu saya berkarir di Jogja, itu personal saya yang lebih saya utamakan begitu. Nah, ketika pindah ke Jakarta jadi agak beda. Oh iya ya, ini nih apa namanya profesional itu penting juga gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang terkait personal harus dikurangi dulu demi yang profesional, karena profesional yang mendukung personal kan Of gitu. course. Nah, jadinya imbang aja. Makanya kalau mau full profesional ke Jakarta. Oke. Balik ke Jogja, ya tetap kerja juga. Tetap kerja. Nanti dibilang nggak kerja. Cuman ngecas diri kan. Nah, ngecas diri. Iya. Tapi gini, saya kalau udah kelamaan ke Jogja nggak nyaman juga, Mas. Iya. Kenapa kayak ada yang kurang ya gitu. Akhirnya ke Jakarta ngecas lagi energi Iya, energi. kayak bapak-bapak ini Iya. yang waduh. Duit. Jogja lebih chill. Jadi Iya, imbang, alhamdulillah bisa imbang sekarang. Iya. Jadi kalau di Jogja jadi kelinci, di Jakarta jadi babi hutan ya. Nah. Orang gua ya ke ini. Kemarin aku ke Tegal, Mas. Ke coffee shopnya keren banget. Beli americano dong, udah ngeluarin duit 15.000. Wah, enak sekali kalau remote ini. Di sini kopi Aqua nggak berapa? dapet. 25 di sini apa 40 ya? 50 Mas maca. 50 ya. Di sini Soalnya- 25 di sini. Dan kopinya itu bagus. Saya ada Iya, tuh. karena deket kan Iya. sama petaninya kan. Iya, sama ini. Iya, sana lebih murah. Jadi saya itu kalau ngopi di Jogja itu nggak di warung kopi, Mas. Beneran ada temen buka kopi shop. Itu tuh nggak di rumahnya dia, Mas. Nah itu. Jadi ada tadinya tuh parkiran mobilnya sama dia digeser ke rumah sebelahnya. Di situ kumpulnya di situ. Tapi kopinya enak banget. Iya pasti. Cari aja namanya dari aku. Dari aku. Enggak, ya. namanya Dari aku. dari Anderson aku. Iya. Itu oke. Itu yang ngebuat kita tuh ngecas personal ya kalau di daerah. Ya, betul. Gua kemarin ke Tegal, Mas. Aku makan sate kambing. Makanya di rumah orang, Mas. Di tempat makan dia ini jualan apa gue makan di rumah bapaknya? Di rumah orangnya. Iya. Dan enak banget kayak Untung nggak ada ininya, suaminya atau ibunya keluar pakai anduk masuk ke kamar. Mungkin aja loh. bener-bener masuk ke rumah Pan, di ruang makannya di sini makan, terus di belakang di ini gue keluarganya apa gimana sih? Kayaknya nggak ada di Jakarta. Di Jogja ada juga yang kayak gitu. Pasti yang Beneran. di rumah gitu juga dong, Mas. Ada, Masuk ke rumahnya ada. kan. Ada yang terkenal namanya gudeg kan, ada yang gudeg pawon. Itu pawon kan dapur ya, beneran masuk ke dapurnya. Iya. Masaknya itu ini di sini ada apa? Iya, tempat iya. masak yang ya itu bawa nasi di Iya. tuahin. Yang mangut juga itu Mas, ada tuh mangut lele. Mangut lele itu. Ke dapurnya mbahnya ngambil sendiri. Lah kayak di rumah mbak gue ya. Tapi nanti kalau aku ke Jogja, kita ke Jogja kabar-kabar. Boleh Mas. lah, boleh. Siap. Jogja ini mana Mas? Kota gede. Oh Kota Gede. Iya. Itu teman-teman kayak Imre kemarin sempat ke Jogja. Nah, Imre kemarin ke Jogja terus bilang, "Ngapain ke Jogja? Mau kuliner." Ya udah di sebelah rumahku tuh ada bakmi enak banget. Terus datang dia. Datang dia katanya, "Wah, enak Mas Emang gitu." enak. Itu beneran sebelah rumah ada. Makanan, Di Kota Gede itu terkenal makanan juga. daerah tuh ya punya suatu hal yang identitas dia. ya identitas yang nggak bisa tergantikan sih. Nah, Mas Jasud, apakah akan tetap 50-50 Jogja nanti atau suatu saat ke Jogja full atau ke Jakarta full? Kalau gini, kalau udah pensiun mungkin di Jogja full jelas, udah pensiun. Tapi kalau sebelum itu kayaknya kalau di Jogja aja saya nggak melihat bahwa itu bisa ngecas profesional yang cukup oke sih gitu. Nggak tahu mungkin kalau nanti saya punya perusahaan atau tapi kan tetap aja nanti kalaupun ada punya perusahaan di Jogja setelah selesai di Goto kan tetap aja nanti paling kerjaannya juga ada yang di Di Jakarta, Jakarta gitu. kliennya pasti. Ya mau gimana, duitnya di sini. Iya benar. Tapi Mas Jasud, kalau engineer Goto yang di Jogja banyak nggak?
Dikit Mas. Dikit ya? Sebenarnya baseku tuh tetap di Jakarta. Oh, I see. Jadi ya ibaratnya kalau memang nanti dibutuhkan contoh memang kita ada proyek yang gede banget nih, memang butuh apa namanya lebih banyak di Jakarta, ya saya ke Jakarta seperti kayak gitu, nggak ada masalah juga. Oke. Last but not least ya, apa pesan buat teman-teman nih? Kita terakhir tuh suka buat closing statement lah buat para teman-teman engineer yang domba-domba yang mendengarkan ini nih Mas Jasud dari senior ini, gimana? Banyak yang hilang arah Mas Jasud di tengah takut tech winter dan AI ini loh. Ya sebenarnya begini, kalau pesan sih sebenarnya gini, bagaimanapun zaman memang berubah, sekarang zamannya AI. Nah tapi jangan lupa yang seperti saya bilang tadi, bahwa kalau kita software engineer itu bukan codingnya yang utama, yaitu problem solvingnya sebenarnya. Kemudian kalau terkait teknologi, begini, AI itu ada satu kegunaan yang mungkin orang kita bisa pakai AI buat belajar, kan tadi saya sempat bilang ya. Itu aja. Jadi jangan stop belajar, tetap belajar. Gunakan AI untuk belajarnya makin deep lagi gitu. Itu aja. Selebihnya jalanin aja. Nanti akan ketemu kok jalannya. Tuh. Kayak gitu. Terima kasih banyak Mas Jasud, sukses selalu sudah mau datang ke sini. Terima kasih udah diundang. Wah, see you di podcast selanjutnya teman-teman. Thank you.